menyampaikan materinya, mereka ada es briefing terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Tentang materi. Kepada pemateri dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Di situ ada A. Metode pembelajaran nilai agama dan moral. Nilai moral adalah prinsip etika yang diterapkan sehari-hari. Menanamkan nilai ini pada anak penting untuk membentuk karakter dan mendorong perilaku positif selama tumbuh kembang mereka. Nah, ada beberapa metode pembelajaran agama dan moral dengan media. Itu ada dengan metode. Di situ ada yang pertama, ada metode bercerita. Metode bercerita adalah strategi pendidikan atau komunikatif yang menggunakan narasi untuk mengkomunikasikan fakta, kepercayaan atau ide tertentu. Berbicara berfungsi untuk kesenangan dan alat yang diampuh untuk mendidik, menginspirasi, dan membentuk pengetahuan. Pendekatan bercerita dapat menggunakan dalam berbagai konteks seperti pendidikan formal, pelatihan, dan kegiatan perkembangan diri. Metode bercerita mengacu pada beragam strategi atau cara yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menyampaikan sebuah cerita dengan baik kepada anak. Lalu yang kedua ada metode mendongeng. Metode mendongeng merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak dengan membawakan dongeng kepada anak secara lisan. Melalui metode dongeng, anak diajak berkomunikasi, berfantasi, berkhayal, dan mengembangkan kognitifnya. Lalu yang ketiga ada mendongeng metode bernyanyi. Metode bernyanyi merupakan salah satu metode pembelajaran interaktif dan menyenangkan untuk belajar bagi anak usia dini. Metode bernyanyi ini, lagu mereka memiliki karakteristik sebagai berikut. Ada 5 di situ, memiliki keutuhan dan kelengkapan diri, nada, melodi, dan unsur musik lainnya sehingga anak didengarkan. Yang kedua, memiliki pola melodi yang sederhana, melodi menyanyi yang menarik dan mudah diingat walaupun tanpa teks dan dalam batas wilayah suara anak. Yang ketiga, wilayah nada melodinya mudah dinyanyikan. Yang keempat, memiliki pola ritmis yang menarik tetapi mudah untuk dinyanyikan dan mengundang respon ritmis anak. Yang kelima, isi teks lagu hendaknya beragam, tidak selalu berisi nasihat, tetapi bisa juga jenaka perkasa, dan hal-hal menarik yang mengundang imajinasi anak. Lalu yang keempat ada metode bermain peran. Metode bermain peran adalah berperan atau memainkan peran dalam dramatisasi masalah sosial atau psikologis. Bermain peran adalah salah satu bentuk permainan pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai dengan tujuan untuk menghayati perasaan, sudut pandang, dan cara berpikir orang lain. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan, sehingga dapat dikatakan bahwa metode adalah cara yang digunakan untuk memahami sebuah objek sebagai bahan ilmu yang bersangkutan. Lalu yang kelima ada metode sosiodrama. Metode sosiodrama ini sebagai bentuk pembelajaran bermain peran, digunakan untuk memecahkan masalah sosial dan memahami fenomena sosial serta mengembangkan kemampuan siswa dan memecahkannya. Lalu metode
Karya wisata. Metode karya wisata dalam bidang pendidikan memungkinkan para siswa untuk memperoleh pengalaman baru dan membuat mereka lebih sadar akan dunia di mana mereka hidup. Pelaksanaan metode karya wisata memberi pengalaman unik pada siswa dengan menampilkan materi pembelajaran secara nyata. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Preti. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya itu adalah media pembelajaran nilai agama dan moral. Nah, yang pertama itu ada media bercerita. Itu ada buku cerita. Buku cerita memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan mendengarkan anak, memfasilitasi pemahaman siswa tentang dunia dan membangun hubungan dengan situasi kehidupan nyata. Nah, dalam buku cerita itu berperan penting dalam mendidik, menghibur, dan membantu pembacanya. Contohnya itu menggunakan buku cerita bergambar untuk menjelaskan kisah Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua itu ada gambar. Nah, media gambar ini itu gambar berseri efektif untuk merangsang anak usia dini karena minat baca anak mulai berkembang. Nah, contohnya itu gambar menara yang runtuh akibat tidak dibangun yang kokoh. Nah, anak-anak dapat diajak untuk berdiskusi tentang mengapa menara itu tersebut runtuh dan bagaimana cara membangun menara yang kuat dan kokoh. Nah, ini dapat mengajarkan anak tentang pentingnya kehati-hatian, kesabaran, dan ketekunan dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat itu ada video. Nah, video sebagai media pendidikan menggunakan gambar bergerak untuk menggambarkan peristiwa yang sulit diakses secara langsung. Nah, contohnya menampilkan video animasi tentang kisah Nabi Ibrahim. Kemudian yang keempat itu audio. Media audio adalah teknik bercerita yang menggunakan suara untuk mengkomunikasikan cerita. Nah, contohnya itu menyanyikan lagu anak religi tentang pentingnya berbuat baik. Kemudian media kedua itu ada media berdongeng. Media dapat diartikan sebagai alat bantu dalam proses penyampaian suatu pembelajaran. Nah, media dijadikan sebagai wadah dari pesan, materi yang akan disampaikan, dan tujuan yang akan dicapai dalam menyampaikan sebuah dongeng. Nah, ada beberapa media dalam mendongeng itu ada di antaranya itu boneka tangan, boneka jari, wayang kertas, replika binatang, tokoh karakter dari kain flanel. Kemudian media ketiga itu media bernyanyi. Melalui pembelajaran menyanyi, kami selami dengan bimbingan guru kelas dan guru ekstra musik yang dapat disampaikan secara menarik dan menyenangkan. Setiap akhir sesi dari kegiatan pembelajaran, pendidik itu mereview materi yang akan anak didik lakukan. Nah, hasil pembelajaran yang direview pendidik itu antara lain saat kegiatan berdoa, menghafal Asmaul Husna, menghafal surat-surat pendek, berkata sopan, memperhatikan dan mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian media keempat itu ada media puzzle. Nah, salah satu jenis media atau produk yang dikenal dengan puzzle dapat digunakan untuk membimbing individu melalui proses identifikasi nilai-nilai yang ada sehingga individu menerima pribadi yang cerdas, mulia, dan dapat dikomunikasikan kepada masyarakat umum. Nah, peserta menyelesaikan teka-teki penanaman nilai agama dengan bermain puzzle pada anak usia dini. Kemudian yang kelima itu ada media bermain peran. Nah, dalam media bermain peran itu ada pertama mengajarkan anak empati pada orang sakit. Nah, pada permainan peran dokter anak lebih mempunyai rasa perhatian dan sensitif pada kebutuhan orang sakit. Nah, anak mempunyai rasa empati dalam artian anak sudah mempunyai sikap rasa peduli, sikap ingin menolong, tanggung jawab. Jadi hal ini dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran dalam bermain peran. Kemudian itu ada modeling positif. Bermain peran menjadi imam sebagai bentuk stimulasi pembiasaan positif pada anak. Ketika anak diberi stimulus melalui pembiasaan, maka anak akan melakukan dan juga terbiasa sholat karena jelas modelnya. Yang ketiga itu anak dapat bersedekah. Pada bermain peran bersedekah
orang tua ataupun guru memberikan contoh kepada anak bagaimana cara bersedekah dan mengeluarkan sebagian rezeki. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh beliau. Baik, selanjutnya itu strategi pengembangan nilai agama dan moral. Ada beberapa strategi pengembangan nilai agama dan moral. Yang pertama itu menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana menciptakan rasa cinta kepada Allah ini juga diikuti oleh mencintai seluruh ciptaannya, termasuk mencintai orang tua, keluarga, dan tetangga. Pada saat tersebut, mulailah mereka diperkenalkan pada makhluk Allah seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang terdekat di sekitar mereka. Selain itu, juga perlu diupayakan adanya keterikatan antara mereka dengan yang telah menciptakannya, memiliki keagungan, memberi nikmat dan makan dermawan. Yang kedua, menciptakan rasa aman. Strategi pengembangan moral dan nilai agama tidak bisa mengesampingkan pentingnya rasa aman bagi seorang anak. Rasa aman ini akan berdampak juga dalam penerapan nilai agama dan moral yang diajarkan oleh orang tua maupun guru di sekolah. Apabila anak merasa aman dan nyaman di rumah maupun di sekolah, maka anak tersebut akan mudah menerima pembelajaran ataupun contoh-contoh positif yang diberikan oleh orang tua dan gurunya. Yang ketiga yaitu mencium dan membelai anak. Mencium anak merupakan hal yang mampu memenuhi kebutuhan akan rasa kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda yang intinya agar memperbanyak mencium anaknya, karena setiap ciuman adalah satu derajat di surga dan jarak antar derajat satu dengan yang lain adalah 500 tahun. Yang keempat yaitu menanamkan cinta tanah air. Strategi dalam pengembangan moral dan nilai agama ini, anak usia dini salah satunya adalah menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini. Cinta tanah air ini dapat diperkenalkan pada anak melalui kegiatan upacara. Yang kelima yaitu meneliti dan mengamati. Dalam kegiatan meneliti dan mengamati, anak dapat dibiarkan untuk melakukan sesuatu sendiri, mengalami dan merasakan sendiri. Hal ini dilakukan agar anak dapat belajar melalui pengalamannya sendiri dan belajar dari kesalahannya agar tidak mengulanginya lagi. Yang keenam itu ada menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak. Strategi pengembangan moral dan nilai agama untuk anak usia dini dapat dilakukan dengan menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak melalui cerita atau dongeng. Yang ketujuh, memberikan penghargaan. Anak haruslah merasa bahagia dirinya merupakan kebanggaan orang tua, keluarga, guru, dan orang lain. Dia harus berperilaku sebagai seorang yang berharga untuk membangkitkan perasaan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkannya dalam memberikan bantuan yang sederhana kepada orang lain dan sekelilingnya. Yang kedelapan, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan kebutuhan seorang anak. Olahraga sangat bermanfaat bagi seorang anak. Adapun manfaatnya yaitu mengoptimalkan perkembangan otak sehingga berpengaruh pada kecerdasan anak. Yang kedua, melatih fisik dan motorik anak sehingga pertumbuhan anak pada perkembangan yang baik. Yang ketiga, mengenalkan dan melatih kerjasama dengan teman dan guru. Lalu yang keempat, mengenalkan jiwa sportivitas dalam diri seorang anak. Yang kesembilan, teladan yang baik. Strategi ini dengan memberikan keteladanan yang baik, anak membutuhkan role model dalam proses pengamatan atau proses perkembangannya. Yang ke-10, pengulangan dalam proses pembelajaran. Pada usia 0-3 tahun terdapat 1.000 triliun koneksi atau sambungan antar sel. Pada saat inilah anak-anak bisa mulai diperkenalkan sebagai hal dengan cara mengulang-ulang. Cara mengulang-ulang dapat dilakukan dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, bahasa asing, memperkenalkan nama-nama benda dengan cara bermain dan menunjukkan gambar. Yang ke-11 yaitu memenuhi kebutuhan bermain. Ada beberapa strategi yang digunakan yaitu membiasakan kegiatan keagamaan, cerita dan dongeng, menyanyikan atau melantunkan lagu-lagu, lalu mengaji berkelompok. Dari keempat strategi ini digunakan agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang memiliki adat kebiasaan yang baik sesuai dengan aturan agama. Baiklah, pemateri sudah menjelaskan materinya. Pada teman-teman, jika ingin bertanya, silakan. Pada
Ada lagi alasan? Karena di aku ada metode pembelajaran keagamaan dan moral. Ada yang ya metode sosiodrama, sosiodrama. Kan di bawah itu ada sosiodrama dijelaskan sebagai cara mendramatis perilaku dalam konteks hubungan sosial. Di sini sama dari yang bawah mendramatis perilaku dalam konteks hubungan sosial. Ada lagi yang ingin bertanya? Etik? Untuk TK. Dari beberapa metode yang sudah dijelaskan dengan materi tadi, mana metode yang paling efektif? Baik, kami tampung dulu pertanyaan dari teman-teman tadi. Jadi kami waktu untuk mencari jawaban. Akas. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Asal tadi. Pertanyaannya, apa maksud dari cara mendramatisasi perilaku dalam konteks hubungan sosial? Nah, dari pengertian metode sosial drama tadi kan bentuk pembelajaran bermain peran yang digunakan untuk memecahkan masalah dan memahami fenomena sosial serta mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Jadi Berarti memperagakan tindakan dan reaksi orang dalam situasi sosial dengan cara yang jelas dan menarik. Itu yang arti dari mendramatisasi perilaku dan konteks hubungan sosial tadi. Nah, tujuannya itu untuk menunjukkan interaksi seperti melihat bagaimana orang berhubungan atau satu sama lain baik dalam situasi baik maupun konflik. Lalu yang kedua, meningkatkan pemahaman, membantu orang memahami perasaan dan reaksi orang lain. Yang ketiga, mendorong diskusi, menghasilkan pembicaraan tentang masalah sosial yang penting sehingga orang bisa belajar dari pengalaman tersebut. Bagaimana? Ada yang ingin menambahkan? Tidak? Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zeka tadi. Metode yang paling efektif untuk mengembangkan nilai agama dan moral. Itu kan, Mbak? Nah, metode yang paling efektif itu metode bercerita dan mendongeng. Nah, cerita dan dongeng yang mengandung nilai agama dan moral dapat membantu anak memahami konsep abstrak dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Nah, jadi simpulan itu penting untuk diingat bahwa tidak ada satu metode yang paling efektif. Metode yang paling efektif adalah metode yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak. yang dari beberapa metode yang sudah dijelaskan materi tadi, metode yang namanya Bercerita itu tuh disesuaikan pula dengan kebutuhan anak. Bagaimana? Ada yang ingin menambahkan? Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Resnis. Bagaimana cara memanfaatkan teknologi digital sebagai alat bantu pembelajaran nilai agama dan moral, itu kan? Nah, cara memanfaatkannya sebagai alat bantu itu bisa media pembelajaran interaktif seperti video edukasi. Gunakan video animasi, dokumenter atau tayangan cerita yang menarik untuk memperkenalkan
seperti peristiwa yang sulit diakses secara langsung, contohnya menampilkan video kisah tentang Nabi. Jadi itu tidak fokus.